Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kuliner usaha Haba Dimsum, yang mana pada hari ini Ibu kami ingin menjelaskan proposal bisnis kami, yang mana bisnis Haba Dimsum ini menyangsa pasar anak muda seperti mahasiswa, pelajar sampai ke orang tua. Ibu, Haba Dimsum ini masih dalam tahap proses perencanaan dan pengembangan, yang mana pada saat ini kami sedang mencari mitra atau investor yang bersedia untuk mendukung realisasi bisnis kami. Baik Ibu, di slide yang profil usaha ini, nama usahanya itu Haba Dimsum, HABA Dimsum, yang mana usaha kami ini di bidang kuliner, makanan ringan siap saji, dan dengan usaha yang masih tergolong mikro atau kecil, rumahan. Dan untuk produk utamanya kami menyediakan dimsum ayam kukus dan goreng dengan varian rasa yang berbeda. Ada original, ada saus pedas, dan ada saus keju. Dan untuk lokasi usaha Ibu, untuk saat ini kami hanya bisa menyediakan usaha secara online karena kami belum ada gerai atau toko, yang mana itu mungkin bisa dipikirkan untuk kedepannya. Baik Ibu, selanjutnya visi dan misi dari usaha kami. Baik Ibu-Ibu, visi dari usaha kami ini yaitu menjadi pelopor usaha kuliner rumahan yang menyajikan dimsum kualitas tinggi, higienis dan terjangkau, serta dikenal luas sebagai pilihan utama cemilan sehat dan praktis di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun misi kami yaitu menjaga pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, baik dalam pemesanan langsung maupun tidak langsung. Pengembangan strategi kami, pemasaran kreatif yang tepat sasaran, khususnya melalui media sosial dan promosi berbasis komunitas. Memberdayakan anggota tim secara produktif dalam pengelolaan usaha ini, mulai dari produksi hingga distribusi. Selanjutnya yaitu berinovasi dalam cita rasa dan pengemasan agar produk selalu menarik dan kompetitif di pasar. Bu, selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Target pasar utama kami yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat sekitar. Strategi promosi kami ada dua, digital marketing dan pemasaran mulut ke mulut. Digital marketing menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk memposting produk dan testimoni pelanggan. Terus sistem pemasaran mulut ke mulut itu memanfaatkan jaringan teman untuk mempromosikan lebih awal. Selanjutnya, penjualan distribusi. Sistem penjualan kami bisa melalui WhatsApp dan Instagram. Kami menerima pembayaran tunai ataupun non tunai untuk kemudahan pelanggan dalam transaksi. Produk kami dikemas secara menarik dan higienis, lalu dikirim ke pelanggan ke titik temu. Baik Bu, kita masuk ke bagian analisis SWOT. Kekuatan usaha kami itu terletak pada rasa khas dan harganya yang sangat terjangkau. Kami juga menggunakan bahan segar dan tentunya halal. Dan produk kami itu dikemas secara menarik dan tentunya higienis. Dari beberapa kekuatan tadi, usaha kami ada memiliki kelemahan, yaitu produksi terbatas karena usaha kami masih terbilang ke dalam skala rumahan dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Dari usaha kami memiliki peluang, yaitu produk dimsum ini termasuk ke dalam tren makanan praktis dan sehat. Tentunya juga memiliki target pasar yang cukup luas. Usaha kami memiliki ancaman, yaitu persaingan produk yang sejenis dan tentunya harga bahan baku yang fluktuatif. Selanjutnya kita masuk ke bagian keunggulan produk. Produk kami memiliki beberapa keunggulan, diantaranya itu produk kami menggunakan daging ayam asli tanpa campuran tepung berlebih. Selanjutnya rasa lezat, gurih, dan khas hasil racikan bumbu sendiri. Selanjutnya produk kami tersedia ke dalam dua pilihan, kukus dan goreng. Kami juga menyediakan beberapa varian rasa seperti original, keju, dan saus pedas. Selanjutnya ada produk kami dikemas secara higienis dan estetik sehingga cocok untuk dijual secara online. Oke, dalam pembuatan produk kami, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah mempersiapkan bahan baku seperti daging ayam dibersihkan dan dicincang lalu dicampur dengan bumbu khas.
Yang tahap selanjutnya ada pencetakan dimsum dengan cara adonan dimasukkan ke dalam kulit dimsum dan dibentuk sesuai takaran. Selanjutnya ada proses pengolahan, yaitu dimsum dikukus dan sebagian digoreng sesuai jumlah pesanan. Selanjutnya tahap pengemasan, yaitu produk dikemas dalam food grade yang aman. Dan tahap terakhir adalah distribusi, yaitu dimsum dikirim ke pelanggan melalui sistem pre-order atau cash on delivery. Baik, selanjutnya dalam pembuatan produk kami menggunakan beberapa peralatan seperti kukusan stainless yang digunakan untuk mengukus dimsum hingga matang merata. Selanjutnya kami juga menggunakan wajan dan kompor yang digunakan untuk menggoreng dimsum sesuai varian. Selanjutnya kami juga menggunakan pisau dan telenan untuk memotong dan mengolah bahan. Selanjutnya kami menggunakan wadah stainless atau baskom yang digunakan untuk tempat pencampuran adonan. Yang terakhir kami juga menggunakan kemasan food grade atau mika digunakan untuk mengemas yang rapi dan aman. Baik Ibu, selanjutnya ada anggaran yang kami estimasikan biayanya sekitar 2.650.000, di mana biayanya ini dimulai dari peralatan produksi awal kami estimasikan 500.000, kemudian ada bahan baku di awal kami estimasikan 2 juta, kemudian ada kemasannya 50.000, dan kami sisihkan untuk biaya tak terduga sebesar 100.000 dan totalnya 2.650.000. Dan untuk asumsi penjualan Bu, kami menjual dimsumnya itu per porsi 10.000 dan kami asumsikan penjualannya per hari 15 porsi. Selama 1 bulan kita bisa mendapat 4.500.000 dan setelah dihitung-hitung laba bersihnya bisa sekitar 1.850.000. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, sekian dari penjelasan proposal bisnis kami. Selanjutnya kami ingin memperlihatkan video testimoni dari beberapa calon konsumen yang sudah mencoba produk kami. Sebentar Ibu ya. Baik Ibu, ini videonya, silakan ditonton. Halo Kak. Halo. Kami dari tim Haba Dimsum. Boleh cobain dimsum kami Kak? Boleh. Jadi Kak, dimsum kami ini ada 2 varian Kak, yang kukus sama yang goreng. Terus yang kukusnya ada 3 rasa Kak, yang original, yang pedas, sama yang keju. Boleh dicobain Kak? Oh, boleh. Dimsumnya enak banget, terus dagingnya kerasa, kulitnya juga tipis. Menurutmu gimana? Aku sih lebih ke dimsum kejunya. Kejunya lumer, pas, nggak terlalu asin. Walaupun kejunya lumer, dagingnya masih terasa. Kalau kamu? Menurutku dagingnya tuh ada ciri khasnya sendiri. Kayak rempah-rempahnya tuh terasa banget. Dan pedasnya tuh pas. Kalau aku sih dimsum gorengnya ini bikin nagih sih. Kulit crispy-nya itu enak dan ayamnya pun terasa. Rasanya bikin nagih. Bukanya kapan dan di mana, Kak? Jadi Kak, kita itu bukanya tuh dari Senin Kak. Terus kami tidak ada toko offline Kak. Kami adanya toko online itu sistem PO dan delivery. Jadi jika Kakak ingin pesan bisa hubungi WA kami atau Instagram kami Kak. Kalau boleh tahu Instagramnya apa ya Kak? Boleh Kak. Instagramnya itu Haba Dimsum Kak. Oke. Oke Kak. Ya, makasih ya Kak. Iya, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Baik Ibu, setelah adanya presentasi tadi, kemudian video testimoni yang sudah kami perlihatkan, kami sangat berharap Ibu sebagai calon investor dapat melihat potensi dan prospek bisnis kami, dan kami sangat terbuka apabila Ibu ada pertanyaan, masukan, atau bahkan ingin mendalami lebih lagi dari bisnis kami ini, kami sangat menerimanya. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih atas presentasi yang kalian berikan kepada saya. Presentasi kalian cukup jelas dan menarik. Namun saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, strategi apa yang akan kalian lakukan jika penjualan kalian tidak sesuai dengan target yang kalian harapkan?
Kalau untuk strateginya, kami sudah menyiapkan strategi yang fleksibel mulai dari penyesuaian jumlah produksinya, membuka sistem reseller kecil-kecilan, hingga mempromosikan lewat media sosial dengan biaya yang rendah. Selain itu, kami juga akan melakukan promo bundling dan diskon awal untuk menarik pelanggan baru. Prinsip kami mulai dari yang skala kecil tetapi cepat beradaptasi. Lalu untuk hasilnya bagaimana? Kapan saya dapat pengembalian modalnya? Kalau untuk modal Ibu, berdasarkan proyeksi kami, usaha kita ini bisa balik modal dalam waktu sekitar 1-2 bulan kalau target penjualan minimum kita tercapai. Nah, setelah itu baru kami akan mengalokasikan sebagian keuntungan untuk mengembalikan modal investor dan sambil kami menjaga kestabilan operasional. Seperti itu, Bu. Baik, kami setuju untuk berinvestasi di usaha kalian. Baik, terima kasih Bu. Kami akan usahakan yang terbaik.